Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pupus Galau Prahara, NIM 23011119130262. Saya dari kelompok 1 Ilmu Pemilihan Ternak kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Seleksi alam bertujuan membentuk hewan yang sesuai dengan lingkungan, yang berarti bahwa keragaman genetik akan mengecil, yang mengakibatkan nilai heritabilitas mengecil. Sebaliknya, terjadi pada sifat pertumbuhan dan perototan yang diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan karena alam tidak membentuk hewan yang tumbuh cepat dan bermutu daging tinggi, sehingga keragaman sifat ini masih tetap tinggi. Kegunaan dari heritabilitas pada ternak untuk merancang program pemuliaan seperti produksi susu perlaktasi, presentasi lemak susu, presentasi protein, laktosa, dan mineral dalam susu, bobot badan dewasa, efisiensi pakan, skor bentuk tubuh, mastitis, efisiensi reproduksi, longevity, selang beranak, dan umur dewasa kelamin. Satu sifat meningkat, sifat lain juga meningkat atau sebaliknya. Hubungan antara sifat-sifat ini disebut dengan korelasi fenotipik. Korelasi ini biasanya bernilai positif 1 dan negatif 1. Korelasi positif antara dua sifat contohnya adalah antara lingkar dada dengan tinggi gumba. Dalam hal ini, ternak-ternak yang menunjukkan tinggi gumba di atas rata-rata populasi akan mempunyai lingkar dada di atas rataan. Sebaliknya, korelasi negatif juga dapat ditemukan seperti produksi susu dengan presentase lemak. Repeatabilitas menggambarkan derajat kesamaan antar pengamatan yang dilakukan berulang. Pengulangan ini dapat dilakukan berdasarkan waktu dan ruang. Pengulangan berdasarkan ruang sebagai misalnya produksi susu pada laktasi 1, 2, 3, dan seterusnya. Pengulangan berdasarkan ruang sebagai misal pengukuran nilai karkas sebelah kiri dan kanan. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak adalah mahasiswa mampu mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Mahasiswa juga mampu melakukan perhitungan dan mengetahui penggunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta upaya peningkatan produktivitas ternak melalui mutu genetiknya. Manfaat dari praktikum ilmu pemilihan ternak yaitu mahasiswa dapat mengetahui pengertian, cara perhitungan, kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta upaya peningkatan produktivitas melalui mutu genetiknya. Berikut data produksi bobot lahir kali bobot dewasa sapi perah. Penduga nilai heritabilitas bobot lahir sapi perah. Berikut rekapitulasi data heritabilitas 1. Dari rekapitulasi data heritabilitas 1 yang kita dapatkan adalah N sama dengan 20, NI sama dengan K sama dengan 5, S sama dengan 4, Y titik-titik sama dengan 512, YI kuadrat sama dengan 65.540, dan Y kuadrat IK sama dengan 13.110. Yang pertama adalah perhitungan faktor koreksi. Rumus faktor koreksi adalah Y titik-titik kuadrat dibagi N. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumusnya adalah sigma I YI kuadrat per NI dikurang FK.
Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumus dari JKW adalah sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurang sigma I, YI kuadrat per NI. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah perhitungan derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumus dari DBS adalah S dikurang 1. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N titik dikurang S. Berikut perhitungannya. Berikutnya adalah kuadrat tengah antara pejantan atau KTS. KTS sama dengan JKS per DBW. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah perhitungan kuadrat tengah antar anak dalam pejantan KTW. KTW sama dengan JKW per DBW. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah perhitungan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau kuadrat W. Atau kuadrat W sama dengan KTW yaitu 0,125. Selanjutnya adalah perhitungan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau kuadrat S. Atau kuadrat S sama dengan KTS dikurang KTW per K. Berikut perhitungannya. Heritabilitas bobot lahir sapi perah atau H kuadrat. Rumus dari H kuadrat adalah 4 tau kuadrat S dibagi 4 tau kuadrat S ditambah 4 tau kuadrat W. Berikut perhitungannya. Berikutnya adalah kesimpulan dari nilai H kuadrat yang didapatkan. Nilai heritabilitas yang didapatkan adalah 0,71. Artinya, kemampuan ternak untuk menentukan sifat A pada keturunan selanjutnya yaitu 71%. Dan yang terakhir adalah daftar sidik ragam. Daftar sidik ragam diperoleh dari perhitungan seperti faktor koreksi antar pejantan, antar anak dalam pejantan, kemudian ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan kuadrat tengah harapan. Berikut tabelnya. Yang kedua adalah pendugaan nilai heritabilitas bobot dewasa sapi perah. Berikut rekapitulasi data heritabilitas 2. Dari rekapitulasi data heritabilitas bobot dewasa pada 1 menghasilkan N sama dengan 20, NI sama dengan K sama dengan 5, S sama dengan 4, Y Yang pertama adalah perhitungan faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi adalah Y titik-titik kuadrat dibagi N titik. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS rumusnya adalah sigma I YI kuadrat dibagi NI dikurang FK. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan JKW. Rumusnya adalah sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurang sigma I YI kuadrat dibagi NI. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah perhitungan derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumus dari DBS adalah S dikurang 1. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan DBW. Rumus DBW adalah N titik dikurang S. Berikut perhitungannya.
Selanjutnya adalah pengukuran kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Rumus dari KTS adalah CKS per DBS. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumus dari KTW adalah JKW per DBW. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah perhitungan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau kuadrat W. Tau kuadrat W sama dengan KTW yaitu 0,25. Kemudian ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau kuadrat S. Rumus dari tau kuadrat S adalah KTS dikurang KTW per K. Berikut perhitungannya. Yang selanjutnya adalah heritabilitas bobot lahir sapi perah H kuadrat. H kuadrat sama dengan 4 tau kuadrat S dibagi tau kuadrat S ditambah tau kuadrat W. Berikut perhitungannya. Berikutnya adalah kesimpulan dari nilai H kuadrat yang didapatkan. Nilai heritabilitas yang didapatkan adalah 0,55. Artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat A pada keturunan selanjutnya yaitu 55%. Yang terakhir adalah daftar sidik ragam. Daftar sidik ragam diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Sumber keragamannya berasal dari faktor koreksi, antar pejantan, antar anak dalam pejantan, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan kuadrat tengah harapan. Heritabilitas merupakan pengukuran keragaman total pada fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Wulandari et al. 2016 menyatakan keragaman genetik populasi tergantung dari populasinya sendiri. Perwakilan dari lintas ke generasi ke berapa atau apa latar belakang genetiknya. Pada perhitungan heritabilitas, bobot lahir didapatkan 0,71 dan heritabilitas bobot dewasa senilai 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa sifat memberikan respon yang lebih baik terhadap perlakuan seleksi. Menurut Arif et al. 2015, yang menyatakan suatu sifat yang mempunyai nilai heritabilitas tinggi yang diikuti oleh respon seleksi yang tinggi yaitu hasil kerja gen aditif. Heritabilitas memiliki rentang nilai dari 0,1 atau 0 sampai 100%. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat dan Adirejo 2020, genetik yang berpengaruh besar terhadap penampilan karakter setiap keturunan yang merupakan faktor dari tingginya nilai heritabilitas. Yang ketiga adalah pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot dewasa sapi perah. Berikut rekapitulasi data korelasi genetik. Dari rekapitulasi data tersebut, kita dapat mengetahui N titik sama dengan 20, NI sama dengan K sama dengan 5, S sama dengan 4, X titik sama dengan 512, Y titik sama dengan 4509, XIK YIK sama dengan 115.413,25. Yang pertama adalah perhitungan faktor koreksi. Rumus dari FK adalah X titik dikali Y titik dibagi N titik. Berikut perhitungannya. Yang kedua adalah jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Rumus dari JHKS adalah sigma I XI YI dibagi NI dikurang FK. Berikut perhitungannya. Yang ketiga adalah jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. Rumus dari JHKW adalah sigma I sigma K XIK YIK dikurang sigma I XI YI dibagi NI. Berikut perhitungannya.
Selanjutnya adalah perhitungan derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS rumusnya S dikurang 1. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW rumusnya N titik dikurang S. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah perhitungan hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. Rumusnya adalah JHKS dibagi DBS. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan HKRW. Rumus HKRW adalah JHKW dibagi DBW. Berikut perhitungannya. Yang kedelapan adalah hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau COV-W. Rumus dari COV-W sama dengan HKRW sama dengan minus 0,13. Yang kesembilan adalah hasil kali rata-rata harapan antar pejantan COV-S. Rumus dari COV-S adalah HKRS dikurang HKRW dibagi K. Berikut perhitungannya. Yang ke-10 adalah korelasi genetik. Rumus dari korelasi genetik adalah 4 COV-S dibagi akar dari 4 tau kuadrat SX dikali 4 tau kuadrat SY. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari nilai RG yang didapatkan. Korelasi genetik yang didapat yaitu 0,70, artinya terdapat hubungan antara bobot lahir dengan bobot dewasa ternak sebesar 70%. Dan yang terakhir adalah daftar sidik ragam. Daftar sidik ragam diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Sumber keragamannya berasal dari faktor koreksi antar pejantan, antar anak dalam pejantan, kemudian ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan kuadrat tengah harapan. Berikut tabel daftar sidik ragam. Korelasi genetik adalah korelasi yang disebabkan oleh pengaruh gen aditif atau nilai pemuliaan antara dua atau lebih sifat. Hal ini sesuai dengan Maisyarah 2019. Korelasi genetik menggambarkan hubungan antara sifat-sifat yang diatur oleh gen atau rangkaian gen yang sama dan bersifat aditif. Pada perhitungan korelasi genetik bobot lahir dan dewasa didapatkan hasil 0,70. Hal ini menunjukkan nilai korelasi positif dan berderajat tinggi, sehingga hubungan yang erat antar berubah. Menurut Teluper dan Katipana 2014 menyatakan korelasi genetik dapat menaksir dan menduga sifat tertentu yang akan berpengaruh terhadap sifat lainnya. Hal tersebut disebabkan sifat-sifat pada umur yang sama dikontrol oleh gen-gen yang sama pada waktu bersamaan sehingga memperkecil peragam lingkungan dan sebaliknya meningkatkan peragaman genetik. Hidayati et al. 2015 menyatakan korelasi genetik memiliki nilai negatif 1 sampai 0 dan 0 sampai positif 1. Terdapat 4 kemungkinan yang terjadi, yaitu negatif tinggi, negatif rendah, positif rendah, dan positif tinggi. Yang keempat adalah pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Berikut rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas. Rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas diperoleh N sama dengan 8, sigma X sama dengan 1802,5, sigma X kuadrat 406.127,25, sigma Y 1803, sigma Y kuadrat 406.352,25, dan sigma XY 406.238,5. Rumus dari repeatabilitas antar kelas adalah sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dibagi N.
Berikut perhitungannya. Kesimpulan dari nilai R yang didapatkan. Nilai repeatabilitas yang didapatkan yaitu 0,08. Artinya kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot dewasa yang hampir sama dengan bobot dewasa berikutnya 8%, sedangkan 92%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang terakhir adalah pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Berikut rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas. Dari data rekapitulasi didapat MI sama dengan 3, M titik sama dengan 36, N sama dengan 12, sigma YIJ kuadrat sama dengan 23.774, Y titik-titik sama dengan 925, sigma YI titik sama dengan 71.314. Yang pertama adalah perhitungan faktor koreksi. Rumus dari FK adalah Y titik-titik kuadrat dibagi M titik. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar individu atau JKB. Rumus dari JKB adalah sigma I di sigma I YI kuadrat dibagi MI dikurang FK. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Rumus dari JKW adalah sigma I, sigma J, YIJ kuadrat dikurang sigma YI kuadrat dibagi MI. Berikut perhitungannya. Yang keempat ada perhitungan derajat bebas antar individu DBB. Rumus dari DBB adalah N dikurang 1. Berikut perhitungannya. Selanjutnya yang kelima adalah derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. Rumus dari DBW adalah N dikali MI dikurang 1. Berikut perhitungannya. Yang selanjutnya keenam, kuadrat tengah antar individu atau KTB. Rumus dari KTB adalah JKB per DBB. Berikut perhitungannya. Dan yang ketujuh ada kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. Rumus dari KTW adalah JKW per DBW. Berikut perhitungannya. Yang kedelapan ada kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau tau kuadrat W. Rumus dari tau kuadrat W adalah tau kuadrat W sama dengan KTW sama dengan 0,1. Untuk yang kesembilan ada kuadrat tengah harapan antar individu atau tau kuadrat B. Rumusnya KTB dikurang KTW dibagi K. Berikut perhitungannya. Dan yang ke-10 ada repeatabilitas. Rumusnya R sama dengan tau kuadrat B dibagi tau kuadrat B ditambah tau kuadrat W. Berikut perhitungannya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari nilai repeatabilitas yang didapatkan. Nilai repeatabilitas yang didapatkan yaitu 0,5. Artinya, kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya adalah 50%, sedangkan 50%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dan yang terakhir adalah tabel daftar sidik ragam. Tabel daftar sidik ragam diperoleh dari hasil perhitungan sebelumnya, di mana sumber keragamannya berasal dari faktor koreksi, antar individu, antar anak dalam individu, derajat bebas, kuadrat, jumlah kuadrat, kuadrat tengah,
dan kuadrat tengah harapan. Repeatabilitas antar kelas digunakan untuk menduga nilai repeatabilitas sifat dari sekelompok individu, di mana setiap individu hanya memiliki 2 catatan penampilan dari sifat tersebut. Hasil perhitungannya senilai 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa suatu sifat hardly repeatable. Sedangkan pada repeatabilitas dalam kelas digunakan apabila setiap individu memiliki lebih dari 2 data hasil pengukuran atau penimbangan produksi, dan hasil perhitungannya senilai 0,5 yang menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya. Repeatabilitas memiliki rentang nilai 0-1. Tribudi et al. 2020 menyatakan penyebab terjadinya perbedaan ekspresi gen sehingga menimbulkan keragaman genetik disebabkan perbedaan pakan, manajemen, dan lingkungan. Menurut Un et al. 2016 juga menyatakan repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu pengaruh gen aditif atau pencampuran gen dominan dan epistasis, serta pengaruh lingkungan permanen di mana keragaman genetik dan lingkungan rendah repeatabilitas berada dalam rentang tinggi, dan sebaliknya apabila keragaman temporer besar. Pada perhitungan nilai heritabilitas menunjukkan bahwa genetik lebih berpengaruh terhadap penampilan karakter setiap keturunannya. Artinya, kemampuan ternak untuk menurunkan sifat A pada keturunan selanjutnya, yaitu pada bobot lahir 71% dan pada bobot dewasa 55%. Korelasi genetik yang didapat yaitu 0,70, artinya terdapat hubungan antara bobot lahir dengan bobot dewasa ternak sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai korelasi positif dan berderajat tinggi sehingga hubungan yang erat antar peubah. Pada perhitungan repeatabilitas antar kelas bernilai 0,08 yang menunjukkan bahwa suatu sifat hardly repeatable. Sedangkan pada repeatabilitas dalam kelas bernilai 0,5 yang menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya. Sekian dari pemaparan saya tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Terima kasih.